Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain amin. Di dalam rakaat yang kedua hendaklah engkau ulangi seperti kaifiat atau cara rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Cuma bedanya di rakaat yang kedua ini kadada doa iftitah. Kadada doa iftitah. Bermula daripada perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai kepada sujud yang kedua. Sama kelakuannya dengan rakaat pertama. Nah, setelah kita sujud yang kedua di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua, setelah sujud yang kedua di rakaat yang kedua, kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud awal dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan dan menggenggamkan jari-jarinya kecuali jari telunjuk dan ibu jari, maka engkau biarkan keduanya tanpa digenggamkan. Nah, ini misalnya, jadi 3 jari ini digenggamkan, tinggal 2 jari nangkada digenggamakan untuk tangan sebelah kanan. Dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan telunjukmu yang kanan ketika engkau mengatakan illallah. Makanya jangan digenggam tadi. Tangan kanan jangan digenggam kesemuaan, tinggal 2 jari ini. Nah, karena begitu kita illallah, nah diangkat. Begitu illallah diangkat, bukan ketika mengata la ilaha. Jadi mengangkatnya ini bukan waktu la ilaha, bukan waktu illallah angkat. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai tidak digenggam di atas paha kiri. Di atas paha kiri. Dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, tasyahud awal, seperti engkau duduk antara 2 sujud dahulu. Nah, jadi duduk tasyahud awal sama lawan duduk antara 2 sujud. Ngarannya duduk iftiras. Dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasyahud akhir, yaitu duduk tawarruk tadi dengan menundukkan punggungmu yang kiri, dengan mendudukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah
kaki kanan dengan dikeluarkan sedikit ujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Itu duduk tawarruk ngarannya, duduk tasahud akhir. Samuan sudah tahu aja itu. Nah, jadi duduk antara dua sujud itu duduk iftiras. Duduk tasahud awal duduk iftiras. Duduk tasahud akhir ngarannya duduk tawarruk. Nah, duduk dengan cara seperti itu hukumnya adalah sunat. Hukumnya sunat. Namun derajat sunatnya itu kada sampai kepada makruh apabila ditinggalkan. Misalnya orang tasahud awal duduk macam tasahud akhir. Duduk macam tasahud akhir. Ini dia meninggalkan sunat. Karena tasahud awal mestinya duduk iftiras. Ini kada tawarruk. Itu meninggalkan sunat. Nah, kemudian tasahud akhir ini duduk iftiras. Mestinya tawarruk kalau tuh. Nah, itu meninggalkan sunat. Namun sunatnya itu jika ditinggalkan kada sampai membawa kepada derajat makruh. Kada sampai membawa kepada derajat makruh. Lain hal a'udzubillah tadi. Nah, kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim terutama di rakaat yang pertama sunat hukumnya membaca a'udzubillah. Nah, kalau kita tinggalkan a'udzubillah itu makruh. Nah, sembahyang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim rakaat pertama baiftitah kada ba'udzubillah kada. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena meninggalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi derajat sunat membaca a'udzubillah itu lebih tinggi derajat sunatnya daripada urusan duduk tadi. Daripada urusan duduk. Dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir ini. Jadi tuntung innaka hamidum majid, tuntung baca doa-doa yang datang dari Nabi. Macam-macam doa, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ada. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik ada. Macam-macam doa itu. Nah, pilih salah satunya atau baca samuaan amun sembahyang sorangan. Kemudian kata ulihmu selepas selesai daripada segala doa itu akan assalamualaikum warahmatullah dua kali. Sekali ke kanan dan sekali lagi ke kiri. Dan hendaklah engkau menoleh ketika memberi salam itu sekira-kira dapat dilihat putihnya pipimu dari sebelah tepimu, dan niatkan ulihmu akan keluar daripada sembahyang. Jadi berpaling menoleh itu mesti kelihatan pipi kiri kita ini orang yang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullah. Ini menoleh ini banyak sehingga orang di belakang sebelah sana melihat pipi kita. Sebelah kiri assalamualaikum warahmatullah. Jadi orang sebelah kiri sana melihat pipi kita sebelah kiri. Nah, itu batasannya menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi waktu mengucap salam itu, salam yang pertama tadi, kita disunatkan di situ berniat keluar daripada sembahyang. Sunat itu berniat keluar.
Dan hendaklah engkau niatkan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan manusia. Itu pun sunat juga. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian. Mulai membaca doa iftitah, a'udzubillah, Fatihah, surah sampai seterusnya tadi. Keterangan itu untuk orang yang sembahyang sendirian. Dan akan disebutkan cara sembahyang berjamaah pada pasal akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini adalah khusyuk dan hadir hati. Bersama dengan bacaan dan zikir. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa antara hati dengan anggota tubuh itu ada hubungan. Makanya Rasulullah melihat orang yang sembahyang menoleh ke kiri ke kanan. Jadi melihat ada sahabat Nabi sembahyang kata kekaruan lah gerak-geriknya. Nah, ujar Nabi berkata, andai kata dia khusyuk, dia tidak seperti itu. Artinya apa? Kalau orang itu khusyuk, jelas sembahyangnya itu bergerak sesuai dengan gerakan yang diperintah. Ujar Nabi, andai kata dia khusyuk, dia kadang jam itu gerakan-gerakan sembahyangnya. Nah, jadi artinya antara gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, gerakan semuaan di awak ini ada hubungannya dengan hati yang khusyuk. Jadi gerakan anggota tubuh kita ini berhubungan dengan hati. Kalau kita kadakawah khusyuk hati kita liar, begitu Allahu Akbar sudah meruncat kemana ke hatinya. Nah, kayak apa untuk menjinakakan hati ini supaya gana? Salah satu caranya adalah membaguskan gerak-gerik sembahyang itu. Karena dari gerak-gerik sembahyang nang bagus, gerak-gerik sembahyang nang sesuai aturan agama, itu akan kuntak ke dalam hati nang liar tadi, bisa membuat inya khusyuk. Nah, jadi kalau orang kadakawa khusyuk hatinya, salah satu caranya adalah melatih diri dalam sembahyang itu sesuai gerakan-gerakan yang diarahkan, yang ditunjuk oleh pelajaran agama ini. Kayak apa takbir, kayak apa ruku nang bagus, kayak apa bacaan nang bagus, kayak apa sujud nang bagus, kayak apa mengangkat tangan nang bujur. Nah, gerakan-gerakan ini membantu untuk kekhusyuan hati. Sebagaimana hati khusyuk pun membuahkan gerakan nang bagus juga. Jadi kadang-kala dipisahkan antara gerakan anggota nang bagus itu dengan kekhusyuan hati. Kalau hati kita kada khusyuk tapi gerakan kita pas, itu membantu kekhusyuan hati. Kalau hati sudah khusyuk, gerakan pasti bagus. Jadi kadang-kala dipisahkan antara gerakan sembahyang. Kita berpikir umpamanya sembahyang itu barang aja kayak apa, kan yang penting hati khusyuk. Nah, itu kada mau. Kalau hati khusyuk pasti bagus gerakannya. Kadang-kala bakal simpulan yang penting khusyuk hati. Bertakbir ke sembahyang itu angkat tangan kah kada kah, duduknya macam apa kah, yang penting hati khusyuk. Nah, itu kada hawa. Karena setiap hati nang khusyuk, gerakannya pasti keluar sesuai dengan yang dianjurkan agama, yang dianjurkan syariat ini. Nah, kalau kadakawa khusyuk hati, bantu dengan gerakan yang baik itu, pasti akan memberi bekas kepada kekhusyukan hati.
Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini adalah khusyuk dan hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Artinya waktu kita mengucap Allahu Akbar, hati kita hadir. Hati kita Allahu Akbar juga. Begitu kita mengucap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, hati kita hadir. Hati kita mendengar bahwa kita mengucap wajjahtu. Nah, waktu kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hati kita pun hadir. Waktu mulut kita mengucap a'udzubillah, hati kita hadir. Hati kita sadar bahwa kita ini sedang mengucap a'udzubillah. Waktu kita ruku, hati kita sadar, hati kita hadir bahwa kita sedang ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu kita i'tidal, hati kita sadar kita sedang berada di i'tidal. Dan mulut kita membaca rabbana walakal hamdu, hati kita pun sadar bahwa mulut kita membaca rabbana walakal hamdu. Nah, bila kawasan bagian sembahyang macam itu, polngarnya khusyuknya. Kadang-kadang kita waktu mulut kita ini mengucap alhamdulillahirabbil alamin, hati kita ada alhamdulillah. Hati kita mungkin ada di halaman, atau hati kita ada di samping rumah, atau hati kita ada di luar rumah. Padahal mulut kita membaca alhamdulillah. Nah, ini artinya hatinya kada hadir. Hatinya kada hadir. Kita duduk di sini nah, duduk. Hati kita sadar bahwa kita ini duduk sekarang ini di musalla. Itu hadir ngarannya hati. Tapi kalau kita duduk di sini, tapi hati kita memikirkan di dapur, itu ngarannya kada hadir hati. Kada hadir hati itu. Kita duduk di sini, tapi hati kita memikirkan di rumah, memikirkan di pasar, hati kita kada hadir ngarannya. Nah, hati hadir itu macam apa? Kita duduk di sini sadar hati bahwa aku sekarang duduk di musalla. Itu pengertian hadir hati. Atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Di dalam hal ini Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah pernah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra. Artinya setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang tapi hati kita kada hadir. Nah, hati kita kada sadar, itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudurul qalbi itu adalah syarat utama untuk khusyuk. Kalau kita kada hadir hati itu kada kawa khusyuk sudah nyata. Syarat pertama itu hudurul qalbi, hadir hati. Hadir bahwa kita mengucap alhamdulillah. Dari itulah kita bisa paham apa yang kita baca itu alhamdulillah. Dari kita sadar kita ini mengucap alhamdulillah, di situ kita lalu paham bahwa yang kita baca alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Amunnya kita kada hadir hati, jauh lawan paham dari apa yang kita baca. Nah, kalau kita kada hadir hati, kada mau kita paham. Karena hadir saja kada, apalagi hendak memaham. Nah, syaratnya itu untuk lebih jauh lagi khusyuknya, pertama syaratnya harus hadir dulu hati. Hanya kau mempaham apa yang dibacaan itu. Hanya kau mempaham apa yang dibaca.
Nah bila kita paham apa yang kita baca ini, lalu akan timbul ta'zim, mengagungkan. Yang kita baca ini kalam Allah, yang kita baca ini zikrullah, yang kita baca ini salawat, yang kita baca ini istighfar, yang kita baca ini doa. Lalu di situ ada ta'zim. Setiap kita membaca kalimat-kalimat itu dalam hati kita ada ta'zim, ada mengagungkan apa yang kita baca. Ini kadang akan didapat kalau kita membaca Quran. Kita membaca surat kabar, kita hadir hati tuh. Surat kabar hadir hati, baca. Paham yang kita baca. Tapi adalah ta'zim kita kepada Quran itu, kada ada ta'zim. Nah kalau sembahyang, apa yang kita baca itu mesti kita ta'zim, mesti kita mengagungkan dengan apa yang kita baca ini. Lain dengan kita membaca surat kabar atau membaca surat-surat manusia lainnya. Nah ta'zim ini pun kada akan dapat kalau kita kada paham. Kada paham kalau ta'zim. Ada bahasa Inggris tujuannya, paham aja kada, apalagi membesarkan kada kawa. Nah jadi ta'zim ini buah daripada paham. Sedangkan paham itu buah daripada hudurul qalbi, hadir hati. Jadi hadir hati itu lebih dahulu andaknya, hanya kau mengerti apa yang kita baca. Yang kita baca ini adalah kalam Allah, lalu ada ta'zim dalam hati kita, ada rasa mengagungkan. Nah itu bagian daripada khusyuknya seseorang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli shalah fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Artinya sesungguhnya seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang, padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyangnya itu melainkan hanya 1/6-nya. Jadi misalnya hanya sembahyang 4 rakaat itu 6 menit tuntung. Ada orang yang sembahyang cuma semenit saja dihitung Tuhan, 5 menitnya perai tidak dihitung. Atau 1/10-nya saja, dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang ia khusyuk di dalamnya itu. Tidak sembahyang itu nang dapat pahala hanya nang mana kita khusyuk. Khusyuk itu ada 2, ada khusyukul jawarih, ada khusyuk anggota. Khusyuk anggota kayak apa? Ya bergerak, berdiam sesuai dengan aturan, itu khusyuk anggota ngarannya. Sedangkan khusyuk hati, pertama hadir hati, yang kedua tadi paham terhadap yang kita baca, yang ketiga di situ ada ta'zim, ada mengagungkan, membesarkan apa yang kita baca itu. Yang ke-12 adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Adab-adab sembahyang berjamaah. Pertama, sebaik-baiknya bagi seorang imam itu bahwa ia meringkaskan sembahyangnya. Jadi si imam itu mestinya meringkaskan sembahyangnya. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sembahyang ringkas tapi sempurna. Orang ringkas cuma kada betul makninah itu kada sempurna ngarannya. Ringkas cuma kada memakai surah kada sempurna juga. Ringkas bacaan tasbih sekali-sekali kada sempurna juga.
Nah, ringkas tapi sempurna artinya apa? Ringkas sempurna. Cari surah nang jangan panjang-panjang. Tasbih nang mestinya saurangan dibagi 7 kali, cukup 3 kali kalau kita jadi imam. Nah itu sempurna ngarannya. Jadi seorang imam mesti mengambil sembahyang itu ringkas, jangan hendak panjang-panjang. Kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muadzin selesai daripada iqamahnya. Jelas sudah itu. Misalnya orang qamat, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, imam adalah kayak itu ada depan. Nah jadi mesti selesai dahulu qamatnya dan sebelum saf diluruskan. Jadi imam itu jangan takbiratul ihram sebelum saf lurus. Nah di zaman Sayyidina Umar, beliau sebelum mengangkat takbiratul ihram, beliau pasti bertanya dulu kepada yang di belakang, sudah rata saf? Sudah. Hanyar Allahu akbar takbiratul ihram. Nah jadi rata akan dahulu saf, hanyar mulai mengangkat takbiratul ihram. Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu imam mesti nyaring. Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkatkan suaranya kecuali sekedar untuk mendengarkannya pada dirinya sendiri. Makmum jangan nyaring. Mengangkat takbir cukup sekadar seorang hanya mendengar. Nah, imam nang nyaring itu. Jadi makmum baik mengangkat takbiratul ihram, baik mengangkat takbir intiqal, cukup seorang aja mendengar. Jangan nyaring. Cukup paling seorang mendengar takbir cukup bagi makmum. Allahu akbar, seorangan aja mendengar cukup. Nang nyaring itu adalah imam. Keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Jadi mesti imaman atau jamaatan. Usalli farda zuhri 4 raka'atin imaman atau jamaatan supaya dapat pahala jamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum, dan mereka mendapat pahala berjamaah. Imam sidin sembahyang kada berniat jadi imam, Allahu akbar, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kadada imamannya, kadada. Orang salanggaran mah ikut sidin. Di belakang maka makmuman jadi makmum. Nah, makmum sah sembahyangnya dan dapat pahala jamaah. Dan sah juga sembahyang imam, tetapi ia tidak mendapat pahala sembahyang berjamaah. Imam pun sah juga, cuma sidin kada dapat pahala jamaah karena kada berniat jadi imam. Yang kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu imam gimit aja itu
membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, membaca doa iftitah, imam kada perlu nyaring-nyaring. Seperti halnya orang yang sembahyang sendirian. Dan imam hendaklah meninggikan suaranya ketika membaca suratul Fatihah dan surat yang selepasnya pada sembahyang subuh dan 2 rakaat yang permulaan daripada sembahyang maghrib dan isya. Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian. Kita sembahyang sorangan maghrib benyaring baca Fatihah lawan surah pada 2 rakaat yang permulaan. Sembahyang isya kita saurangan benyaring juga. Sembahyang subuh benyaring juga. Nah, benyaring itu hukumnya adalah sunat. Sembahyang zuhur, sembahyang asar begimit itu pun hukumnya sunat. Nah, sunatnya ini sunat yang tinggi derajatnya. Kalau kita tinggalkan itu makruh. Misalnya sembahyang maghrib sorangan begimit aja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sembahyang sorangan maghrib gimit makruh itu, harus nyaring. Sembahyang zuhur asar gimit boleh nyaring makruh juga. Nah, jadi derajatnya sunat itu tinggi. Nah, kalau kita mengqadha sembahyang, misalnya sembahyang subuh tak pukul 8 nyaring, karena sembahyang nyaring yang diqadha ini. Kalau kita mengqadha zuhur ke malam begimit, itu sunat. Kalau kita menyalahi itu maka makruh. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan. Dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Jadi dalam sembahyang ini antar imam dan makmum gerakan-gerakan bacaan-bacaan itu macam-macam. Ada gerakan atau bacaan yang makmum ini wajib berdudi pada imam. Apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu makmum wajib berdudi pada imam. Muntah imbai kada sah sembahyangnya. Jadi begitu imam Allahu Akbar, hanya boleh di belakang Allahu Akbar. Kalau imam masih Allah di belakang Allahu, itu kada sah sudah, terimbai. Nah, takbiratul ihram ini wajib makmum berdudi pada imam. Ada yang sunat makmum berdudi pada imam. Sunat berdudi pada imam. Misal membaca Fatihah, nah itu mesti berdudi pada imam. Ruku berdudi pada imam, sujud berdudi pada imam. Nah, ini sunat berdudi. Nah, dalam sembahyang ada juga makmum dan imam ini sunat beimbai. Nang mana waktu mengucap amin. Nah, waktu mengucap amin ini imam makmum disuruh serentak beimbai. Jangan imam berdahulu. Waladhdallin, amin, hanya amin di belakang adalah kayak itu kalau dahulu orang mesti beimbai aminnya, karena itu sunat beimbai. Nah, bila makmum ini beimbai lawan imam, pas tak imbai lawan aminnya para malaikat, maka itu akan mendapatkan satu fadilat yang besar. Keenam, hendaklah imam berdiam sekejap selepas membaca suratul Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna. Dan hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam ini untuk membaca suratul Fatihah.
waladdallin amin. Nah, imam disunatkan jangan langsung membaca surah, berdiam untuk mengambil napas, istirahat satu mat diam. Nah, pada waktu diam ini makmum disuruh dapat kesempatan untuk membaca suratul Fatihah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam. Nah, supaya imam memulai membaca surah, makmum sudah bisa mendengarkan bacaan imam karena sudah habis tugas membaca Fatihah. Imam Ghazali dalam kitab yang lain mengatakan bahwa apabila imam nih bersambung amin bismillahirrahmanirrahim qul ya misalnya, kalau tidak berdiamnya di situ, ini imam zalim ngarannya. Apa zalimnya? Mengurangi hak makmum untuk mendengarkan bacaan imam. Karena imam baca surah, makmum sibuk membaca Fatihahnya, kada kau mendengarkan bacaan imam. Nah, di situ makmum kehilangan kesempatan pahala mendengarkan bacaan surah imam. Jadi imamnya zalim ngarannya, karena mengurangi hak makmum. Padahal mestinya diam dulu situ imam, makmum baca Fatihah. Nah, tuntung membaca Fatihah si makmum, hanya imam bismillahirrahmanirrahim. Jadi makmum sempurna mendengar bacaan imam. Nah, itu maksudnya. Dan ia jangan membaca surat pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah, kecuali bila ia makmum tidak mendengar bacaan imamnya itu. Imam membaca surah, kalau makmum ini mendengar saja suara imam, jangan hendak membaca surah makmum. Jangan hendak membaca surah. Dengarkan aja surah pun imam membaca kuliah kasidin, kalau Allahu ahad kasidin. Tapi kalau suara imam ini kadang-kadangaran ke belakang, mic-nya mati umpamanya. Jadi kadang-kadangaran sih membaca surah napa kada tahu di muka tuh, kadang-kadangaran. Nah, si makmum disunatkan masing-masing membaca surah. Nang kada mendengar, dengari bacaan imam aja. Nang kita kada mendengar di belakang, baca surah seorang. Baca surah seorang. Dan ia si makmum jangan membaca surah pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah, kecuali bila ia si makmum tidak mendengar bacaan imamnya itu. Ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih ruku dan tasbih sujud lebih dari 3 kali. Makruh nih tuh kalau tak 4 kali si imam nih baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup 3 kali imam. Kalau sembahyang surangan sebaiknya berapa kali semalam? 7 kali. Kalau jadi imam, nah itu cukup 3 kali, jangan lebih pada itu. Hendaklah imam jangan membaca tasbih ruku dan tasbih sujud lebih dari 3 kali, dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi membaca tasyahud awal cukup ingat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sunat tambahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jangan dibuat wa ala ali Muhammadnya. Ini imam. Tapi ada pendapat ulama yang lain, kita disuruh membuat wa ala ali Muhammad tapi dengan wa alih, kayak itu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alih.
wa alihi. Kedelapan, hendaklah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Basurah itu sembahyang nang 4 rakaat pertama dan kedua. Bila sudah tasahud awal itu kada ada lagi surah imbahnya, kada ada lagi surah. Rakaat pertama Fatihah lawan surah, rakaat kedua Fatihah lawan surah, tasahud awal kan tuh. Nah, imbah tasahud awal tuh kada ada lagi surah. Sembahyang apa aja kayak itu. Misalnya kita sembahyang duha kita mengambil 4 rakaat sekaligus salam. Kada dua-dua, ada 4 sekaligus. Nah, rakaat pertama Fatihah dan surah, rakaat kedua Fatihah dan surah. Nah, kalau di anda kita sahur awal di situ, nah imbahnya itu kada ada lagi itu surah Fatihah aja lagi. Kalau kada baca sahur awal langsung ke 4-nya, nah itu boleh aja ke 4-nya bersurah. Tasahud awal itu mutung surah. Bila sudah ada tasahud awal, rakaat berikutnya itu Fatihah aja lagi, kada ada lagi surah. Nah, kalau kada baca tasahud awal kada jadi masalah. Sembahyang ba'diyah 4 rakaat itu kada jadi masalah, ke 4 rakaatnya Fatihah lawan surah. Sembahyang duha 4 rakaat. Misalnya rakaat pertama Fatihah lawan wasyamsi wa duhaha. Nah, rakaat yang kedua misalnya Fatihah lawan wadduha walaili idza saja. Karena baca tasahud awalnya langsung ke 3 rakaat Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keempat Fatihah qul wallahu ahad. Nah, itu kada jadi masalah. Tapi kalau diandaknya tasahud awal, nah imbah itu kada ada lagi surah Fatihah aja lagi. Kedelapan, hendaklah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa di dalam tasahud akhir selepas ia membaca tasahud yang wajib dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hendak panjang doa. Jadi begitu ingat Hamidum Majid, cukup imam tambahi lagi sebuting doa. Misalnya maghfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu. Cukup sebuting. Jangan ditambah doa yang daripada Nabi. Itu sembahyang sorangan aja itu. Sesemalaman kan begitu salat awal kada akhir kada bapak, menjadi imam kada kawa. Imam mesti ringkas dan sempurna. Yang ke-9, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jamaah, dan ahli jamaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam imam. Begitu dulu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hafazna wa hafaz man ma'ana wa ma'ana min al-bala wa syarri kulli dhi syarr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.